Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Awalia Priana. Saya adalah seorang mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5, kelas 5B, dengan NIM 216121039, kampus UIN Raden Massaid Surakarta. Di video kali ini, saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Izinkan saya untuk menjawab soal nomor 1 yang berbunyi, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, yang berarti sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Maka jawaban saya adalah Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi yang luas dan juga komprehensif. Hadis yang tersebut tadi menekankan pentingnya akhlak yang mulia dalam ajaran Islam, akan tetapi bukan berarti bahwa ilmu tidak penting dalam agama Islam ataupun kehidupan manusia. Sebaliknya, dalam Islam, ilmu sangatlah penting, dan Islam juga mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan memahami dunia di sekitar mereka. Rasulullah sendiri adalah sumber ilmu yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, etika, hukum, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Rasulullah juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Banyak juga hadis yang menekankan pentingnya ilmu seperti tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat, dan juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pentingnya untuk memahami bahwa ajaran Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhlak dan etika merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini karena memiliki akhlak yang baik adalah salah satu aspek utama dalam praktik agama dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan menyempurnakan akhlak yang mulia, umat Islam diharapkan untuk menjadi individu yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, dan lebih santun, lebih adil, serta lebih pemurah. Jadi, sementara Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, tidak mengabaikan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Ilmu dan akhlak yang mulia adalah dua aspek penting yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan umat Islam, dan keduanya ditekankan dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian soal yang kedua berbunyi, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang masyhum dan sempurna? Jadi jawaban saya adalah, solawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki banyak makna dan juga manfaat. Meskipun beliau adalah seorang manusia yang masyhum atau tidak berdosa dan sempurna, sholawat kepada Rasulullah SAW adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah menunjukkan cinta dan rasa penghormatan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah untuk menyebarkan kedamaian dan juga kebaikan. Dan yang keempat adalah menyampaikan pesan keimanan. Dan yang kelima, sholawat juga menciptakan pahala dan juga keberkahan bagi umat yang bersholawat kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, meskipun Rasulullah SAW adalah manusia yang masyhum atau tidak berdosa dan juga sempurna, sholawat kepada beliau adalah tindakan yang banyak memiliki manfaat, termasuk manfaat spiritual, sebagai ekspresi cinta, penghormatan, dan doa bagi kebaikan dan keberkahan untuk baginda Nabi dan juga seluruh umat Islam. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir, yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya adalah, memang betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun, termasuk ibadah makhluknya. Meskipun Allah itu tidak membutuhkan ibadah makhluknya atau ibadah kita, berakhlak terhadapnya adalah aspek penting dalam keyakinan dan juga praktik dalam agama Islam itu sendiri. Ini karena berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan ketaatan, penghormatan, dan kepatuhan kita sebagai makhluknya. Nah, ada pun beberapa contoh bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman dan kepercayaan. Tauhid dalam diri kita. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dengan iman yang kuat kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta dan Tuhan di alam semesta ini.
Kemudian yang kedua adalah tunduk dan juga taat. Nah, salah satu bentuk utama berakhlak kepada Allah adalah dengan tunduk dan taat perintahnya, seperti menjalankan rukun iman dan juga rukun Islam, dan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang ketiga adalah doa dan permohonan. Berakhlak kepada Allah ini juga sebagai bentuk kita dalam berdoa kepadanya dan juga memohon hanya kepada Allah. Hal itu menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap segala sesuatu adalah kepada Allah. Dan yang keempat adalah bersyukur. Berhala kepada Allah juga artinya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah bertobat dan meminta ampun. Sebagai seorang manusia biasa, bukan manusia yang masyhur seperti baginda Nabi Rasulullah SAW, kita juga pasti memiliki dosa, dan ketika dosa tersebut sudah kita rasakan, alangkah baiknya kita juga bertobat dan meminta ampunan kepada Allah, karena hal tersebut juga termasuk dalam bentuk taat kita, bentuk berakhlak kita kepada Sang Pencipta kita sendiri. Kemudian yang keenam adalah tawakal. Nah, tawakal ini itu artinya kita mempercayai rencana Allah dan bergantung kepadanya pada setiap aspek kehidupan. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, kita sudah tidak memikirkan hal-hal lain selain hanya percaya kepada Allah tentang takdir kita dan tentang apapun yang ada di kehidupan kita. Akan tetapi sebagai manusia, kita diwajibkan untuk tetap berusaha untuk menjadikan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah atau pengabdian kita sebagai hambanya, berakhlak kepadanya adalah cara bagi manusia untuk memberikan hubungan spiritual kepada Allah dan juga menunjukkan penghargaan kepada Allah, juga menjalankan perintahnya. Ini termasuk sebuah cerminan kesadaran akan ketergantungan kita kepada Allah sebagai pencipta dan pemberi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sekian jawaban UTS Akhlak dan Tasawuf dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.